dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Saya kategorikan dan juga pilih pertanyaannya yang sesuai dengan kondisi perseroan pada saat ini. Dan untuk pertanyaan pertama, ada Bapak Peter Suteja dari CGS CIMB Sekuritas. Has the government's decision of suspending some of the CPO exports until Lebaran affected company sales so far? Itu pertanyaan pertamanya. Kemudian yang keduanya, dari Bapak Awan Dailami, Investor Daily, bagaimana rencana akuisisi lahan yang akan dieksekusi AALI tahun ini? Mungkin lebih kepada development ya, bisnis development yang akan dilakukan AALI tahun ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga, panjang pertanyaannya, yang ketiga dari emitennews.com, Mas Rizky Fauzi, apakah ada mitra baru yang sedang dijajaki seiring dengan kondisi perekonomian global yang mulai bangkit dari COVID? Kemudian berapa realisasi produksi di kuartal 1 2023? Wow, udah tanya kuartal 1. Bagaimana update penjualan AALI di sepanjang tahun 2023? Ini lebih dominan untuk ekspor atau dalam negeri? Lebih besar tahun 2020, laba bersih tahun 2022 turun 12%. Bagaimana cara AALI mengangkat performa keuangan di tahun 2023? Mungkin terkait dengan laporan di kuartal 1 kita pending dulu untuk menjawab ya Pak. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan terkait dengan realisasi atau cara untuk meningkatkan performa keuangan di tahun 2023. Kemudian dari Mbak tiga dulu aja kali ya. 3 dulu, baik Pak. Silakan Pak Santosa untuk terlebih dahulu menjawab dan Pak Mario. Ya, saya akan respon pertanyaan dari Pak Peter Suteja yang menanyakan bagaimana pengaruh atas pelarangan, ini kan suspending some of the CPO export until Lebaran affected company sales so far. Oke. Rasanya bukan pelarangan ya, sebenarnya kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah adalah penangguhan beberapa kuota ekspor yang saat ini mungkin dianggap sudah mencukupi mengingat mengantisipasi Lebaran. Jadi sebenarnya tidak ada pelarangan ekspor, kita masih bisa melakukan ekspor. Yang diubah adalah rasio yang tadinya kalau kita memenuhi DMO, maka kita mendapatkan hak atau kuota untuk melakukan ekspor. Rasionya dikecilkan. Khusus untuk Astra Agro sendiri, sampai dengan saat ini dan antisipasi kami sampai dengan selesai Lebaran, kita mestinya tidak akan ada masalah. Karena pada saat kondisi hari ini pun sebenarnya kuota ekspor kita masih ada. Walaupun tidak semuanya bisa efektif dilakukan, tapi melihat kondisi produksi nasional, baik di Astra Agro maupun di nasional, saya yakin kita sudah melewati peak crop, sekarang menuju ke low crop. Sehingga sebenarnya memang barang agak mengalami kesulitan. Menurut saya cukup bijaksana bahwa pemerintah mengantisipasi supaya kebutuhan kita lihat bahwa harga CPO lumayan stabil di tingkat yang cukup nyaman untuk kita semua. Kami lebih mengantisipasi bahwa ini lebih baik daripada terjadi chaos seperti tahun lalu. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini dengan baik, sehingga pada saat nanti menuju kepada proses peak crop yang biasanya terjadi di semester 2, semuanya bisa berlangsung dengan baik dan normal tanpa ada gejolak seperti tahun lalu. Itu mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan Pak Peter Suteja, ya, karena untuk Astra Agro sendiri rasanya kita lihat kita berjalan dengan cukup lancar, semuanya tidak ada isu, dengan harga yang cukup nyaman saat ini, walaupun tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Memang ada kenaikan di beberapa komponen biaya, tapi kita akan lihat nanti hasilnya pada saat kita sudah rilis di laporan kuartal 1. Kemudian kalau merespon pertanyaan kedua, bagaimana dari Pak Awan Dailami ya, Investor Daily, bagaimana rencana akuisisi lahan yang akan dieksekusi AALI tahun ini.
Sampai dengan sekarang kami tidak melihat adanya prospek untuk melakukan akuisisi lahan yang baru. Memang 3 tahun terakhir ada beberapa yang menawarkan, tapi kita terpaksa tidak bisa melakukan akuisisi, mengingat syarat-syarat untuk Astra Agro bisa mengambil lahan atau mengambil perusahaan kebun sawit harus memenuhi standar sustainability yang cukup ketat, yaitu harus ISPO ready dan tidak berada dalam kondisi sedang bermasalah. Kita ada beberapa target sebelumnya, menunggu apakah ada potensi seperti itu. Kita masih terbuka untuk melakukan ekspansi, tapi tidak dengan membuka lahan baru, tetapi mengakuisisi dari kebun-kebun yang sudah ada dengan skala yang cukup, supaya Astra Agro masih tetap tumbuh di kemudian hari. Kemudian tadi yang ketiga dari Rizky Fauzi ya, Feni ya. Dari Mas Rizky Fauzi itu ada 4 Pak, tapi yang duanya diantaranya terkait kinerja di kuartal 1, jadi bisa ke nomor 4 langsung Pak. Iya. Jadi kalau mitra baru seperti yang sudah saya katakan tadi belum ada yang cukup serius, walaupun kita ada beberapa diskusi, tapi bukan untuk kebun ya, tapi untuk melakukan kerjasama termasuk juga riset di produk-produk baru yang mudah-mudahan nanti ada hasilnya. Kalau yang kuartal pertama sesuai dengan saran dari Investor Relation, Penny, kita tidak bisa disclose karena sebentar lagi juga sudah akan dipublish, tapi saya bisa memberikan clue kalau untuk produksi, seperti yang tadi juga saya ungkapkan bahwa kuartal 1 ini tentu tidak setinggi kuartal 3 dan 4 tahun lalu, karena di sana kan memang peak crop dan kita sedang recovery. Kuartal 1 ini biasanya cenderung masuk ke low crop season. Namun khusus untuk kebun inti, kita lihat bahwa kemungkinan besar 3 bulan pertama tahun ini akan lebih baik daripada 3 bulan pertama tahun lalu. Tapi secara total nanti ditunggu angkanya sampai ada disclosure yang tidak lama lagi juga akan kita publish sesuai dengan peraturan di bursa. Kalau untuk penjualan, strategi Astra Agro seperti yang selalu saya utarakan baik ke rekan-rekan media maupun ke analis, Astra Agro sifatnya adalah opportunistik, jadi kami tidak memiliki target ekspor atau domestik tergantung pada situasi harga. Walaupun karena ekspor kita harus punya kuota, tim komersial Astra Agro selalu monitor sehingga memungkinkan kalau ternyata harga ekspor lebih baik daripada domestik, kita juga bisa melakukan trade untuk ekspor. Kita sudah antisipasi karena titik-titik di mana statistically kita biasanya melakukan ekspor kemana juga kita selalu monitor. Dengan strategi opportunistik ini kami berharap itu akan memberikan hasil yang terbaik untuk secara komersial kepada Astra Agro. Nah, kalau strategi untuk meningkatkan performa karena tahun lalu turun, sekali lagi Astra Agro ini adalah pure play di komoditas kelapa sawit. Jadi strategi peningkatan laba tentu tidak bisa dilepaskan dari melakukan efisiensi dan peningkatan produktivitas, baik secara agronomi maupun secara proses bisnis. Walaupun kita lakukan dengan semaksimal mungkin, tapi kalau harga jual juga mengalami penurunan, tentu profitnya akan terpengaruh karena Astra Agro benar-benar komoditas player, pure play di komoditas. Saya pikir itu dari 3 penanya pertama. Karena di tempatnya Feni ada beberapa yang mungkin silahkan Feni dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Santosa. Jika tadi sudah diberikan cue atau sedikit gambaran bagaimana produksi di kuartal 1, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Fatia Dahrul, Bloomberg News. Bagaimana target produksi tahun ini dengan proyeksi El Nino lemah Pak yang akan datang? Kemudian Mbak Iim Fatima juga menanyakan dari bisnis.com, menanyakan mengenai replanting. Berapa area perkebunan yang belum menghasilkan, luas area replanting dan alokasi anggaran untuk rencana replanting. Dan yang terakhir ini Mbak Cynthia Sanseria Santoso dari Publik dan juga ada Mbak Bernadette Christina dari Reuters menanyakan hal yang sama Pak. Bagaimana tindak lanjut perusahaan mengenai Nestle, PepsiCo, dan Friesland Campina yang melakukan blacklist terhadap AAL? Dan bagaimana tindak lanjut perusahaan untuk meningkatkan laba mengingat pemerintah Indonesia telah melarang ekspor CPO tahun ini? Rasanya yang nomor 2 sudah dijelaskan tadi oleh Pak San. Mbak Bernadette juga menanyakan hal yang sama.
terkait penunjukan pihak ketiga untuk mereview anak usaha terkait tuduhan pelanggaran yang disampaikan Friends of the Earth, dan sudah menyepakati atau ruang dari Dais Laude, stockwatch.id, berapa target revenue dan profit 2023 dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Lagi strateginya Pak. Baik, silakan Pak Santosa. Oke, saya jawab yang terakhir karena 1, 2, 3 tadi mungkin perlu diulang, panjang sekali Fanny. Dari Dais AOD, jawabannya sederhana saja, saya nggak tahu nih, karena target revenue sangat, dan apalagi profit, sangat tergantung pada harga rata-rata yang akan kita dapat atau peroleh tahun ini. Dan itu rasanya sudah berkali-kali kita katakan bahwa tidak mudah untuk bisa memprediksi. Ya, walaupun di seminar-seminar internasional tentang kelapa sawit semua memproyeksikan rata-ratanya sekitar di Rp4.000, tapi kan balik lagi nilai tukar juga sangat berpengaruh dan itu juga tidak ada kepastian. Jadi bagi kami yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi yang bisa kita lakukan sehingga Astra Agro bisa tetap menjadi yang salah satu perusahaan komoditas kelapa sawit yang paling efisien. Dengan demikian diharapkan berapapun juga profit maupun revenue-nya kita mendapatkan yang terbaik. Dalam konteks strategi secara revenue seperti yang tadi juga saya sudah jelaskan di pertanyaan sebelumnya bahwa kita melakukan strategi penjualan melalui komersial yang opportunistik baik domestik maupun ekspor. Kita lihat dari hari ke hari mana yang memberikan hasil terbaik. Sementara dalam sisi operasional dengan berbagai macam perubahan atau improvement di bisnis proses maupun penggunaan teknologi digitalisasi, kita berharap bisa menjadi perusahaan perkebunan dengan proses kerja yang paling efisien. Sementara dalam konteks jangka pendek, dalam sisi agronomi, kita juga memiliki riset-riset terapan di agronomi, dan dalam jangka panjang kita juga tetap akan mengembangkan bibit-bibit baru di masa depan, yang saat ini kita sudah menghasilkan 3 bibit unggul yang diproduksi secara in-house di Astra Agro. Mudah-mudahan itu walaupun tidak menjawab secara pasti, tapi memberikan gambaran bagaimana Astra Agro akan tumbuh di masa depan. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mbak Iim. Dari Mbak Iim, mengenai area perkebunan yang belum menghasilkan ya luas area replanting dan alokasi anggaran. Untuk alokasi anggaran mungkin saya berikan ke Pak Mario, tapi untuk area yang saat ini kita miliki per Desember 2022, tanaman yang belum menghasilkan di Astra Agro sebesar 21.879 hektar. Dan kami berharap bisa melakukan replanting selalu di kisaran 5.000 hektar. Tapi sekali lagi tergantung kepada eksekusinya nanti, plus minus seperti tahun ini kan di sekitar 4.500 hektar. Maksimal mungkin 6.000, jadi range-nya adalah di 5.000 hektar karena kami menjaga agar jangka pendek maupun jangka panjang tetap berjalan seiring. Kalau kita lihat usia rata-rata tanaman Astra Agro masih di tingkat yang optimal, namun demikian mengingat secara profil sekitar 1/3 dari tanaman yang ada di tanaman yang sudah menghasilkan di Astra Agro itu usianya sudah di atas 20 tahun, sehingga memang kami selalu dari waktu ke waktu akan mengevaluasi lebih menguntungkan mana untuk direplanting atau dengan ketinggian CAPEX kita di tahun 2023 kira-kira 1,4 triliun, dan untuk diperuntukkan untuk rawat dan replanting itu kira-kira 500 sampai 600 miliar rupiah. Oke. Baik, selanjutnya dari Bloomberg News, dari Mbak Fatia mengenai proyeksi dengan adanya El Nino lemah Pak yang akan terjadi di 2023. Iya, tentu akan ada pengaruhnya, tapi kalau melihat start tahun ini untuk kebun inti sendiri kita cukup punya tabungan lah kira-kira untuk akhir tahun. Jadi secara
kita mungkin akan sedikit lebih baik daripada tahun kita cukup punya tabungan lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 tahun lalu, walaupun angka pastinya nanti kita lihat ya Fani pada saat rilis. Mudah-mudahan sih kita tahun ini masih bisa perform paling tidak seperti dengan tahun lalu untuk kebun inti. Tapi kalau untuk kebun buah yang dari pihak luar, kita belum bisa memastikan, karena kalau yang lain-lainnya nanti ada pergerakan, mestinya dampaknya masih bisa kita mitigasi. Mudah-mudahan secara keseluruhan, secara kapasitas juga kita sudah siap. Jadi kita berharap produksinya at least sama dengan tahun lalu. Kalau aspirasi, saya inginnya sih akan ada peningkatan, karena tahun lalu kan ada dampak rotasi yang kita rubah. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada masalah sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan di tahun lalu pada saat kita melakukan proses operasional di tahun ini. Harapannya seperti itu. Baik, selanjutnya terkait dengan FOE, Pak. Bagaimana kemudian tindak lanjutnya? Apakah sudah menunjuk pihak ketiga dan seperti apa tornya? Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini dari Ibu Cynthia yang dari publik maupun dari Bernadette ya, dari Reuters. Baik, saya akan jawab secara total aja keseluruhan, sekaligus forum ini saya pakai untuk mengklarifikasi. Kalau Ibu Cynthia menanyakan tentang tuduhan Nestle, PepsiCo, dan Friesland Campina, mungkin saya ingin memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya yang menuduh bukan Nestle, PepsiCo, maupun Friesland Campina. Itu yang terangkat di publik. Sebenarnya brand-brand besar ini merujuk kepada laporan atau publikasi secara terbuka yang dilakukan oleh Friend of the Earth tahun lalu. Ya, di mana Friend of the Earth menuliskan laporannya bahwa disinyalir Astra Agro melakukan beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang kita anut sendiri. Nah, kami sudah memberikan klarifikasi secara sangat rinci di tahun lalu yang bisa dilihat di website Perseroan. Dan kami di manajemen Nestle Indonesia, kita klarifikasi semuanya, tidak hanya dengan Nestle, tetapi juga dengan berbagai key stakeholders, terutama direct buyers kita. Seperti yang sudah kami jelaskan selalu, bahwa big brand ini bukan direct buyers dari produk-produk Astra Agro. Kami sendiri tidak tahu mereka membeli dari mana, dan selama terjadinya proses itu, sampai dengan kami engage directly Nestle di akhir tahun lalu, mereka tidak pernah berkomunikasi langsung dengan kami. Dan yang terakhir seperti PepsiCo dan Friesland Campina, untuk kita engage direct dengan Nestle, kami tuliskan secara detail dalam bentuk pernyataan di website secara terbuka untuk seluruh rekan-rekan media maupun analis. Silahkan dilihat pernyataan resmi Astra Agro ada di media. Kami counter satu persatu tuduhan-tuduhan tersebut, dan hasil engagement kami dengan para key stakeholders, yaitu direct buyers, termasuk salah satunya adalah Nestle. Karena itu adalah versi dari Astra Agro, maka kita sepakati untuk menunjuk pihak ketiga yang mudah-mudahan akan bertindak dengan netral, melakukan verifikasi secara komprehensif atas tuduhan-tuduhan yang dilemparkan melalui laporan yang dipublikasikan oleh Friend of the Earth. Kami juga berencana akan melakukan engage directly dengan Friend of the Earth. Sampai sekarang kita sedang mengusahakan untuk bisa berkomunikasi langsung, dan pihak ketiga tersebut telah kita konsultasikan dengan kita kirimkan kepada direct buyers maupun key stakeholders sehingga bisa diketahui secara lebih transparan, termasuk juga hasil laporan dari pihak ketiga ini pun kami akan berkomitmen pada saat sudah selesai final akan dipublikasikan secara terbuka di publik maupun melalui website kami. Ya, dan akhir minggu lalu
kami sudah sepakat berdua mengeluarkan joint statement. Nanti mungkin untuk rekan-rekan media bisa menghubungi investor relation maupun public Eko Nusantara dengan term of reference yang sudah disepakati baik oleh Eko Nusantara maupun dengan direct buyers kami. Dan untuk key stakeholders kami akan komunikasikan detail daripada term of reference. Mudah-mudahan dengan transparansi semacam ini, isu ini akan selesai. Karena walaupun kami sudah tuliskan di website di akhir tahun lalu bulan Desember, toh masih saja ada PepsiCo yang ada di negara di mana di sana kita juga nggak tahu, tidak pernah komunikasi. Campina juga tidak pernah menghubungi, tapi tiba-tiba mengeluarkan berita. Mudah-mudahan dengan ini akan bisa tetap menjaga reputasi Astra Agro. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Eko Nusantara sebagai pihak yang kami anggap cukup independen nantinya, terutama dengan TOR yang sudah sangat komprehensif dan sudah didiskusikan dengan key stakeholders kita. Ada 3 main point yang kami berharap ini benar-benar akan bisa membantu mengklarifikasi semuanya. Karena seperti berkali-kali kami jelaskan dan tadi juga Pak Mario juga sudah mengutarakan bahwa Astra Agro sebagai bagian dari grup Astra sangat serius menghadapi atau menjalankan isu sustainability. Sejak 2015 kami sudah berkomitmen untuk tidak melakukan pembukaan lahan baru dengan mengadopsi NDPE policy. Yaitu no deforestation, no peatland, dan respect of human rights. Dan ini terpublikasi ke rekan-rekan media maupun di laporan keberlanjutan Astra Agro maupun di website Astra Agro. Nah, 3 objektif yang kita harapkan yang ada di dalam TOR itu adalah yang pertama, secara komprehensif akan melakukan verifikasi terhadap semua tuduhan yang ada di laporan Friend of the Earth yang sudah dilemparkan. Walaupun kami sudah mengcounter satu persatu klarifikasi detail di website AAL, tapi kita akan lakukan dengan pihak independen. Silahkan nantinya pihak independen yang akan melakukan verifikasi apakah yang kami sudah counter itu benar adanya atau memang ada yang perlu kita lakukan lebih lanjut. Yang kedua, tentu kita juga nanti mengharapkan hasil verifikasi yang lebih komprehensif dan sangat komprehensif ini ada rekomendasinya. Kalau memang diharap nantinya ada hal-hal yang masih bisa dilakukan oleh Astra Agro. Karena Astra Agro dan seluruh anak-anak perusahaan di bawah Astra Agro selalu akan bekerja dan beroperasional tanpa ada kompromi terhadap pelanggaran sedikit sekecil apapun atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama kalau menyangkut hukum maupun sustainability. Dan ketiga, memastikan kita identifikasi benar resolusi apa yang bisa kita lakukan agar kita semua bisa beroperasi sesuai dengan komitmen masing-masing pihak. Baik itu pihak swadaya masyarakat maupun pihak perusahaan maupun bersama dengan komunitas di sana, sehingga Astra Agro bisa benar-benar menjalankan fungsinya sesuai dengan visi dan misi kami yang didirikan untuk sejahtera bersama bangsa. Itu adalah 3 objektif utama yang terrefleksikan di dalam term of reference Astra Agro. Untuk rekan-rekan media, bila nantinya ingin melihat lebih jauh dan berdiskusi lebih detail, silahkan berkomunikasi dengan public relation Astra Agro. Untuk para analis yang ingin melihat lebih detail dan ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi melalui. Baik, terima kasih. Terakhir Bapak, karena masih ada waktu, satu lagi yang belum tercakup dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yakni terkait dengan pertanyaan dari Mbak Anya dari Petromindo. Izin bertanya, sebelumnya perusahaan sudah menandatangani MOU dengan Pertamina terkait pengembangan Empty Fruit Bunch atau EFB dan POME menjadi produk bioetanol dan biometan. Seperti apa bentuk kerjasamanya, kemudian lokasi pengembangannya, berapa kapasitas produksi bioetanol dan biometan, serta timeline. Detail sekali ya. Silakan Pak Santosa. Iya, mungkin terima kasih Bu Anya Petromindo. Saya tidak bisa memberikan secara sangat detail, tetapi memberikan secara komprehensif saja, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan cukup komprehensif.
bahwa di Astra Agro selain dengan perusahaan yang Anda sebutkan yang sudah kita lakukan, kita juga melakukan berbagai penelitian untuk penggunaan waste dari kelapa sawit ini untuk keperluan energi. Jadi kami memiliki beberapa inisiatif, memang seluruhnya masih dalam tahap riset, sehingga untuk masalisasinya mungkin masih akan perlu waktu, dan evaluasi kami, kita lihat bahwa berbagai riset ini nantinya mudah-mudahan bisa saling melengkapi, karena akan ada waktu. Secara teknis kita melihat ada potensi pemanfaatan limbah, baik itu limbah cair maupun limbah padat dari kelapa sawit untuk bahan bakar atau bahan baku, bahan bakar yang renewable. Namun itu secara teknis, apakah secara komersial cukup visible atau tidak, terutama juga berapa persen yang akan dipakai nantinya, itu yang harus kita hitung, serta tingkat ekonomisnya, itu yang masih cukup challenging atau menjadi tantangan utama. Dan karena itu kita belum bisa memberikan disclosure secara detail, karena masih dalam tahap riset awal dalam konteks pemanfaatkan limbah-limbah kelapa sawit, baik cair maupun padat untuk energi. Mungkin itu, Feni. Baik, terima kasih banyak Bapak Santosa dan juga Bapak Mario atas penjelasannya, dan juga tadi sudah menjawab banyak sekali pertanyaan. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis, analis, maupun Bapak dan Ibu yang hadir pada Public Expose Live pada hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagaimana tadi Pak Santosa sampaikan, bisa melalui email atau bertelepon ataupun bisa menghubungi kapanpun. Untuk investor relation di saya dan Mbak Tara, dan juga di public relation di Mas Susni, bisa langsung menghubungi kami semua. Dengan senang hati akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dalam acara Public Expose Live, dan tentu saja sekali lagi terima kasih pada jajaran manajemen Astra Agro, rekan-rekan jurnalis, analis, dan semuanya yang hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.